Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, sebelum ke materi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk materi hari ini marilah kita simak video berikut ini sampai tuntas. Nah, jadi apa sih gerak lurus berubah beraturan gitu ya. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara tetap. Oke ya. Kalau tadi kita di video sebelumnya kita belajar tentang GLB, gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Nah, ini kalau gerak lurus berubah beraturan, nah ini gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu kecepatannya berubah secara tetap. Nah, maksudnya apa nih? Misalkan pada detik pertama kecepatannya 2 meter per second. Pada detik kedua kecepatannya berubah menjadi 3 meter per second. Pada detik ketiga kecepatannya berubah jadi 4 meter per second. Gitu ya. Ini teratur, berubahnya satu-satu secara tetap. Jadi nggak boleh detik pertama 2 meter per second, detik kedua misalnya jadi 5, detik ketiga jadi 4. Nah, itu nggak boleh, itu tidak beratur ya. Nanti kita akan ada 3 buah rumus yang biasa kita gunakan. Nah, itu VT atau kecepatan akhir sama dengan V0 tambah A kali T. Ada XT atau posisi akhir gitu ya. X0 tambah V0 kecepatan awal dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Ada VT kuadrat sama V0 kuadrat tambah 2A dikali delta X. Delta X ini adalah XT dikurang X0. Kak, rumusnya banyak banget sih. Terus kapan kita pakai rumus yang pertama, rumus yang kedua, rumus yang ketiga? Nah, itu yang akan kita pelajari di video kali ini. Kita langsung aja ke contoh soal. Nah, ini dalam waktu 8 detik, suatu kereta mengalami percepatan 2 meter per second. Ini A ya, percepatan, sehingga kecepatannya mencapai 60 meter per second. Berapakah kecepatan awalnya? Hitung jarak yang ditempuh dalam waktu 8 detik. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Nah, kalau ketemu soal GLBB, ciri-cirinya adalah ada kata-kata percepatan gitu ya. Jadi ada kata-kata percepatan, ada kata-kata kecepatan awal, kecepatan akhir gitu. Nah, itu pasti memakai 3 rumus ini. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya? Kita harus membuat 2 situasi yang berbeda. Jadi ada situasi awal, ada situasi akhir gitu ya. Nah, kita ikutin aja nih cerita dari soalnya gitu ya. Mengalami percepatan hingga kecepatannya mencapai 65 meter per second. Berarti awalnya ada suatu kecepatan dipercepat sehingga menjadi kecepatan akhirnya 60 meter per second. Berarti ini menjadi 65. Nah, ini berarti V-nya. Ini kakak pendekin dikit garisnya. Nah, ini berarti V-nya adalah VT karena akhir, kita taruh ya, karena menjadi gitu ya, mencapai sehingga menjadi akhir. VT-nya adalah 65 meter per second ya. Berapa kecepatan awalnya? Berarti V0-nya belum tahu. Nah, tapi ada besaran-besaran yang akan kita pakai bersama-sama. Oke ya, menjadi salah satu di sini. Jadi kakak tulis tengah-tengah. Itu adalah waktu biasanya T 8 detik dan A percepatan sebanyak 2 meter per second. Oke, yang ditanya adalah ini dan juga jarak atau posisi akhirnya berapa nih? Posisi akhirnya berapa nih? Kalau tidak dikasih tahu, kita anggap posisi awalnya adalah 0 gitu ya. Oke. Nah, kita akan menjawab. Nah, yang pertama ditanya adalah kecepatan awal. Oke, kita akan mencari V0. Nah, caranya bagaimana nih? Pakai rumus yang mana nih, Kak? Nah, kita lihat begini. Kita mau cari V0, kita cari rumus di sini yang ada V0-nya. Oh, ini ada V0, ini ada V0, ini ada V0. Oke ya, berarti tiga-tiga bisa kita pakai.
Tapi kita cari lagi, kita analisis soal yang lain gitu ya. Misalnya rumus kedua ada X Kak, ada posisi, tapi kita nggak punya nih, cuma punya posisi awal, posisi akhir nggak punya. Artinya kita nggak bisa pakai rumus yang ini, gitu ya. Ini juga ada X, berarti kita nggak bisa pakai rumus yang ini. Nah dia, kalau rumus yang pertama, oh ada A-nya, ada T-nya Kak, berarti kita bisa pakai rumus ini. Oke ya, berarti untuk menjawab V0-nya, kita pakai rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya berapa? 65. V0-nya belum tahu, V0-nya belum tahu, V0 ditambah A-nya 2 dikali T-nya 8 gitu ya. Sehingga 65 sama dengan V0 ditambah 16. Sehingga ini kalau pindah ke sini gitu ya. Jadi 65 16 sama dengan V0. Yang kita dapat nih V0-nya adalah berapa nih? 49 ya, 49 meter per second. Oke, berarti kita punya angkanya sekarang 49 meter per second. Sekarang yang dihitung adalah XT-nya. Nah, hitung XT gimana? Yaudah kita cari aja rumus yang ada XT-nya. Gitu ya. Oh, ada di sini XT ini Kak. Yang ini juga ada X. Mau pakai mana? Oh, semua lengkap kok. V0 sudah ada, T sudah ada. Jadi boleh pakai mana aja. Gitu ya. Jadi kita pakai nih XT. Nah, sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Jadi kita masukin nih X0 nya 0. Kita anggap 0 karena nggak dikasih tahu di soal. Yang boleh dianggap 0 itu hanya X0 ketika 0 atau nanti ada VT tertentu yang bisa kita anggap 0. Oke ya. Ditambah V0 nya itu 49. Nah, dikali T-nya itu 8 ditambah setengah dikali A-nya itu 2 dikali T-nya 8 kuadrat. Kita coret nih. Nah, ini tinggal 49 dikali 8. 49 kita kalikan 8 2 7 4 kali 8 32 berarti 392. Berarti ini 392 ditambah tinggal 8 kuadrat berarti 64. Berarti berapa nih? Ditambah dengan 64 6456. Berarti ini 456 meter. Oke ya. Nah, karena XT dan X0 karena X0 0, jadi XT-nya itu sama dengan jaraknya. Jadi posisi akhir sama dengan jarak. Jadi konsepnya masih mirip dengan yang gerak lurus di video sebelumnya. Nah, kita coba lagi. Nah, ini motor yang dikendarai Bimo bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Selama waktu 4 detik, kecepatannya menjadi 12 meter per second. Hitunglah percepatannya dan juga jaraknya. Oke ya, ini kita punya rumusnya. Sama, jadi kita bikin kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, di sini kita bisa kasih, kondisi awal bergerak dengan kecepatan 4. Menjadi ini pasti yang akhir. Berarti ini VT-nya itu 12. Tapi V0-nya itu adalah 4 gitu ya. Nah, hitunglah percepatannya. Nah, ada satu besaran yang kita bisa pakai bersama-sama, yaitu adalah T. T-nya adalah 4 detik. 4 detik, gitu ya. Yang ditanya adalah A-nya berapa nih, gitu ya. XT-nya berapa? Nah, kita anggap X0-nya 0, karena dikasih tahu. Oke ya. Oke, kita jawab. Yang pertama adalah mencari A, percepatan atau mencari A. Kita cari rumus yang ada A. Oh, ini ada A, ini ada A, ini ada A. Tapi yang dua ini ada X, kita nggak bisa pakai. Artinya kita pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, V0, VT-nya 12, V0-nya 4, ditambah A-nya 4, dikalikan dengan T. Ini pindah ke sini, 12 kurang 4, 8, sama dengan 4 dikali T. Sehingga T-nya dapat, A, ini A ya, ini T-nya 4, sehingga dapat A-nya, itu ada 2 meter per second kuadrat. Sekarang kita mau hitung jaraknya. Nah, sekarang kita coba pakai rumus yang kedua ke sini ya. Ini kan tadi bisa juga nih. Karena kita tahu semua, A-nya tahu, T-nya tahu. Kita coba pakai yang rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali A dikali delta X. Gitu ya. VT kuadratnya berarti 12 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 dikali 2. Nah, ini XT. Nah, XT dikurang 0. Kurang 0 gitu ya.
Berarti ini 144 sama dengan 16 ditambah 4 dikali XT. Gitu ya. Nah, ini kalau dikurangin, kakak pindah ke sini perhitungannya. 144 dikurang 16. Berapa itu? 144 dikurang 16 sama dengan 4 dikali XT. 144 dikurang 16 berarti berapa ya itu ya? Dikur 8 128 sama dengan 4 dikali XT. Sehingga kita dapat XT-nya 128 dibagi 4 atau 32 meter. Oke ya. Jadi gampang nih. Kalau kita hitung pakai yang ini pasti hasilnya sama juga. Nah, ini ada yang namanya percepatan. Nah, sekarang kita akan nah, ini kita akan coba lagi nih ya. Jadi sebuah mobil sedang bergerak lurus dengan kecepatan 4 meter per second mengalami percepatan. Nah, berapa jarak yang ditempuh saat kecepatannya mencapai segini? Berarti tetap kita tuliskan yang namanya kondisi awal dan kondisi akhir. Ya. Oke, kondisi awal dan kondisi akhir. Kondisi awal V0-nya adalah 4. Kondisi akhir VT-nya adalah 14. Gitu ya. Meter per second. Meter per second. Nah, kemudian dia ada percepatan, ada A sebesar 2,5 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah XT-nya berapa nih? Jaraknya berapa? Delta X-nya berapa? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau mencari X berarti bisa pakai, nggak mungkin pakai rumus yang pertama, karena ada X-nya. Kita mencari pakai rumus kedua atau ketiga. Gitu ya. Tapi kita tidak punya waktunya. Nah, pasti kita pakai rumus yang ketiga. Karena kalau rumus yang kedua ada waktu. Kita nggak bisa pakainya. Oke ya. Sehingga kita akan menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X. Gitu ya. VT kuadratnya berarti 14 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 dikali 2,5 dikali XT dikurang X0. X0-nya kita anggap 0 gitu ya. Berarti ini 196 sama dengan 16 ditambah 5 kali XT. Berarti ini 180 sama dengan 5 dikali XT. Atau XT-nya itu adalah 36 meter. Ya. Nah, apakah bisa pakai rumus kedua? Bisa sebetulnya. Jadi kalau kita mau pakai rumus kedua, nah kita mau pakai rumus yang ini, sebenarnya boleh, tapi kita mesti menghitung ini dulu. Ayo, ada yang tahu kita menghitung apa? Ya, kita menghitung T karena kita nggak punya keterangan waktu nih. Dari rumus ini kita bisa tahu berapa waktunya. Coba kakak hitungkan ini ya. Nanti kalian bisa hitung sendiri X-nya sama atau tidak di sini. Nah, ini kalau kita hitung VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya adalah 14, V0 yang 4 ditambah A-nya 2,5 dikalikan T. Gitu ya. Ini 10 sama dengan 2,5 dikalikan T sehingga dapat T-nya adalah 4 detik. Nanti T-nya dimasukkan di rumus yang kedua. Sehingga kita sudah dapatkan X-nya nanti harusnya sama dengan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi nanti di soal-soal GLBB kita akan bertemu yang namanya perlambatan. Apa sih perlambatan? Perlambatan itu sebenarnya percepatan, sama aja, cuma nilainya negatif, ya. Jadi cara penyelesaian soalnya gimana, Kak? Sama aja. Kita akan membuat kondisi awal dan kondisi akhir, gitu ya. Nah, kondisi awalnya berapa nih? Oh, kondisi awalnya V-nya 15, Kak. Gitu ya. Nah, ini ada kuadratnya, kurang. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai 10 meter? Nah, ini kakak menjawab soal yang A dulu ya. Ini adalah VT-nya, dia maunya 10 meter per second. Kita punya yang namanya A doang nih, 0,2 meter per second kuadrat. Jadi VT, V0, ada A, cari T. Ya, pasti pakai rumus yang pertama ya. Berarti ini VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. VT-nya 10, 15 tambah A-nya 0,2 dikalikan T. Gitu ya. Ini berarti min 5 sama dengan 2/10 dikalikan T. Ya, sehingga kalau kita dapat ini
bisa coret 1/5. Jadi T-nya dapat dapat T-nya. Nah, ini kakak ada salah. Dia dibilang perlambatan, karena perlambatan kita harus kasih minus di sininya. Nah, ini jadi minus 2 gitu ya. Ya, minus min 5 dikali 5 jadinya plus 25 detik. Oke ya. Nah, gimana sampai berhenti? Nah, ini nih. VT kalau berhenti berarti ada kecepatan nggak? Nggak ada ya. Artinya kalau berhenti, nah ini untuk soal yang B, berarti kita anggap VT-nya itu adalah 0. Gitu. Berapa waktunya? Ya sama aja, kita hitung dengan rumus yang sama. Nah, VT kuadrat ya sama dengan V0, VT kuadrat, VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. VT-nya itu adalah 0, V0 adalah 15, ditambah A-nya adalah 1/5, minus, karena dia perlambatan. Ingat ya, perlambatan jadi minus dikalikan T. Sehingga ini min 15 sama dengan min 1/5 T. Sehingga kita akan dapat T-nya 75 detik. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukin. Kalau ditanya jarak, ya tinggal kita masukin rumus kedua. X untuk berhenti, berarti VT-nya 0 juga ya. Berarti kita menggunakan XT sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah 1/2 dikali AT kuadrat. X0-nya kita nggak tahu, kita anggap aja 0. V0-nya berapa? Oh, V0-nya tadi 15, Kak. 15 dikali 75 ya. Ditambah 1/2 dikalikan A-nya tadi min 1/5. Nah, dikalikan T kuadratnya 75 kuadrat. Berarti 75 kali 75. Oke. Ya. Nah, ini tinggal kita hitung nih. 75 kali 15 berarti berapa nih? 5 2 375 ditambah 75. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 25 1125. Nah, 1125 ditambah ini bisa kita coret. Nah, jadi berapa nih? 15. Nah, 1125 berarti kan sama ya, 15 kayak 75 gitu ya. Tapi ada kali setengahnya, berarti 1125 dibagi 2. Gitu ya. Dibagi 2 dia hasilnya adalah 5 10 12 5 6 2,5 plus dikali min. Nah, ini artinya jadi min 562,5. Sehingga kita akan dapat hasil X-nya adalah ya 562,5 meter. Gitu. Oke, jadi tidak terlalu sulit ya. Ternyata untuk perlambatan sama aja, cuma nilainya negatif. Nih, nilainya negatif. Oke ya, jadi sama aja. Nah, sama juga nih contoh nih. Ya, sebuah pesawat mendarat dengan kecepatan 120 meter, mengerem sampai berhenti dalam waktu 10 detik. Hitunglah kecepatan sama jarak tempuhnya. Maka ada awal, ada akhir. Ya, awalnya kecepatannya 120 meter per second. Akhirnya berapa, Kak? Nggak ada di soal nih. Sampai berhenti. Nah, berarti VT-nya adalah 0 meter per second gitu ya. Waktunya ada, Kak. Waktunya ada nih 10 detik. Ditanya berapa sih percepatannya? A-nya berapa? Nah, ya, VT, V0, T. Berarti kita pasti pakai ini. Ada VT, ada V0, ada T, ditanya A lagi. Pas. Berarti ini VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Oke ya. VT-nya 0. V0-nya 120 ditambah A-nya kita belum tahu dikali T-nya 10. Nah, ini berarti min 120 sama dengan A dikali 10. Sehingga akan dapat A-nya minus 12 meter per second. Oke, kita akan coba hitung jarak tempuhnya berapa. Nah, tinggal sekarang udah punya lengkap nih. Udah ada T, udah ada A, minus 12. Tinggal mau pakai rumus yang mana. Oke, kita bisa nggak ya? Bisa, kita pakai coba bisa. Rumus yang ketiga. Ya, iseng ya. Jadi kita nggak terkait sama T-nya. Boleh aja tuh. Oke ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X. Gitu ya. VT kuadrat berarti 0 kuadrat sama dengan 120 kuadrat ditambah 2
dikali minus 12 dikali delta X, gitu ya. Berarti ini adalah, nah ini ada angka-angka yang bagus 12 gitu ya. Jadi kakak nggak hitung nih, sengaja nih. Kakak akan pindahkan ke sini, jadi minus 120 kuadrat ya. Berarti minus 120 dikali 120 gitu ya. Kenapa minusnya cuma 1? Karena 120 kali 120 dulu gitu ya. Ditambah, ini jadi minus, sama dengan minus 24 delta X gitu ya. Berarti nanti delta X-nya adalah minus 120 dikali 120 dibagi minus 24. Nah, ini boleh kita coret gitu ya. Sehingga hasilnya kalau kita coret 20 ini ya dibagi 12 berarti ini 10. Ini dibagi 12 ada 2. Nah, coret jadinya 6. Nanti delta X-nya itu adalah 60 dikali 10, 600 meter. Ya. Nah, kalau yang bingung coba kita hitung. Nah, itu tadi kakak menghitungnya dengan cara yang coret-coretannya sedikit tricky gitu ya. Nah, kalau kalian mau hitung sendiri juga boleh. Kita akan coba di sini. Ya. Nah, kita coba perhitungan cara biasa. Berarti ini 0 sama dengan 14400 gitu ya. Dikurang 24 delta X. Sehingga delta X-nya akan dapat, ini pindah ke sebelah sini. Jadi minus 14400 dibagi minus 24. Ya, ini akan dapat hasil adalah 600 meter. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ingat kalau perlambatan kita pakainya minus. Nah, kita akan masuk ke soal berikutnya. Nah, di soal ini disebutkan sebuah trailer sedang bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Tiba-tiba di depan jalan terdapat peti kemas yang berjarak 60 meter. Nah, karena hal itu, maka trailer direm dan berhenti dalam waktu 10 detik. Tentukan apa yang terjadi. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya soal biasanya di sekolah-sekolah unggulan cukup ada nih. Dan ini soal-soal yang cukup sulit gitu ya. Tapi sebenarnya nggak sulit. Ya, kalau kita gambarkan ceritanya, jadi ada sebuah trailer itu sebuah truk besar gitu ya. Nah, ada sebuah truk. Kakak kalau gambar sedikit jelek. Nah, di depannya ada sebuah kontainer dalam jarak 60 meter ya. 60 meter. Oke. Nah, ini rumus-rumusnya. Dia kecepatan awalnya, nah ini berarti bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Berarti ini kalau kita lihat kondisinya ya, kondisi pertama di sini, kondisi kedua di sini gitu ya. Kondisi pertama ini berarti V0-nya sebesar 15 meter per second gitu ya. Ini jaraknya 60, berarti ini adalah S-nya atau X-nya juga boleh gitu ya, XT gitu. Oke. Setelah direm dan berhenti. Nah, kalau berhenti maka di sini kita punya VT sama dengan 0 gitu ya. Oke. Dalam waktu T-nya adalah 10 detik. Nah, pertanyaannya tentu kan apa yang terjadi? Nah, maksudnya apa yang terjadi itu begini. Apakah si trailer ini menabrak kontainernya atau tidak? Nah, berarti kita cuma punya ruang untuk berhenti sebesar 60 meter. Nah, jadi berapa sih jaraknya si trailer itu berhenti? Ya, kita harus tahu dong ya, gitu ya. Jadi kita mesti tahu nih, trailer itu berhenti dalam jarak berapa. Tapi kita tidak menggunakan si 60 meter ini. Jadi ini sebenarnya bukan XT gitu ya. Mau cari nih XT-nya. XT-nya berapa sih? Nah, X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah dikali A T kuadrat. Kenapa kakak pakai rumusnya ini? Karena kita punya T-nya ya. Nah, tapi kita punya masalah, kita tidak punya A gitu ya. Nah, maka sebelum kita mencari A-nya, nah, kita mau cari A-nya dulu nih. Pakai rumus yang mana? Bisa pakai rumus yang bawah atau yang atas gitu ya. Nah, kita pakai rumus yang atas. Kenapa? Karena kita punya T gitu ya. Jadi ini VT sama dengan V0 tambah A dikali T. VT-nya itu 0, V0-nya 15, A ditambah gitu ya, A dikali dengan T. T-nya itu adalah 10. Gitu ya. Maka kita dapat nih A-nya adalah minus 1,5 meter per second kuadrat. Kenapa minus? Karena direm perlambatan. Nanti tinggal kita masukin sini nih, X0 tambah V0-nya 15 dikali 10. Nah, dikurang setengah dikali min 3/2. Nah, ini min aja pindah ke depan ya. Dikali T kuadrat berarti 10 kuadrat gitu ya. Kakak lanjutkan perhitungan di sini.
Nah, berarti XT-nya itu adalah 150 dikurang. Nah, ini bisa dicoret. Ini berarti kan setengah dikali 3/2 dikali 100 gitu ya. Ini bisa dicoret nih. Berapa nih? 25 ya. 25. Berarti dikurang 75. Nah, artinya 150 dikurang 75. Hasilnya 75 meter. Nah, ternyata si trailer ini berhenti 75 meter. Berarti di belakang sini nih. Nah, berhentinya di sini dia. Nah, harusnya kan 60 meter. Jadi dia hanya punya 60 meter, tetapi dia berhenti di 75 meter. Artinya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah trailer menabrak kontainer gitu ya. Nah, kita coba lagi satu soal ya. Nah, nanti biasanya akan ada dua jenis. Yang kalau yang ini dia berkaitan dengan jarak gitu ya. Tapi dikasih tahu waktu. Bisa juga tetap berkaitan dengan jarak, tapi sekarang kita dikasih tahu perlambatannya. Nah, ini lebih gampang lagi nih. Apakah si nenek terlambat? Ijup sedang mengendarai motor dengan kecepatan 20 meter per second. Tiba-tiba 60 meter di depannya lewat seorang nenek. Dia mengerem dengan perlambatan. Kalau tadi dikasih taunya adalah waktu gitu ya. Kalau sekarang dikasih taunya adalah perlambatan ya, atau A-nya gitu ya. Sama nih, berarti sekarang si Ijup lagi mengendarai motor, ya mobil lah, kakak bisa ya gambar mobil gitu ya. Nah, di sini ada nenek-nenek, ada nenek dengan jarak berapa nih? 60 meter gitu ya. Si Ijup, nah ini kondisi pertamanya, di mana dia punya V0 itu adalah 20 meter per second gitu ya. Dia punya A. Nah, tentunya pasti kita pengen tahunya kondisi keduanya dia VT ya. VT ini istilahnya berhenti apa enggak gitu ya. Berhenti itu berarti VT-nya 0 gitu ya. 0 meter per second. Apakah di sini udah berhenti atau belum? Nah, terus kita punya A. Kita punya A 7 meter per second kuadrat. Nah, ini kita punya rumus-rumusnya. Nah, tapi kalau kita telah soal ini, ternyata yang kita butuhkan itu bukan, oh ya dia harus berhenti di sini. Ya, betul. Tapi apakah berhentinya dalam jarak 60 meter gitu ya. Jadi yang penting sekali itu berhentinya dalam jarak berapa gitu ya. Nah, untuk berhenti dalam jarak berapa kita bisa menggunakan dua rumus gitu ya. Apakah pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua? Rumus kedua atau rumus ketiga? Boleh, mana saja. Misalnya kakak mau pakai rumus yang ketiga. Nah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X gitu ya. Oke. Nah, VT-nya 0. V0-nya pasti 20 dikuadratkan tambah 2 dikali A-nya 7 minus tapi ya karena perlambatan dikali delta X kita nggak tahu gitu ya. Berarti ini adalah minus 400 sama dengan minus 14 kali delta X. Nah, kita bisa dapat nih delta X-nya adalah 400. Ini minusnya boleh dicoret. Dibagi 14. Berapa ya? 400 dibagi dengan 14. 32, 28. 120 berarti berapa nih? 5. Bukan ya, berapa nih? 7 kali ini 8 2 98 tambah 14 lagi masih bisa 8. Nah, ini kalau kita dapat kira-kira 28, sekian meter. Artinya si Ijup berhenti masih di sini ya. Masih di 28, sekian meter nih gitu ya. 28, sekian meter gitu. Artinya si nenek aman karena jaraknya 60 meter. Jadi kita kalau yang di sini kita nggak perlu cari waktu sebetulnya. Oke ya, atau bisa juga sih sebetulnya kita cari waktu. Kita berarti mesti pakai rumus yang pertama dulu nih. Berarti VT sama dengan V0 ditambah A dikali T gitu ya. VT-nya berapa nih? VT-nya 0, V0-nya 20 ditambah A-nya min 7 dikali T. Nah, tapi ini dapat T-nya agak kurang bagus. T-nya dapatnya adalah 20/7 second. Nah, agak sulit ya. Nah, tapi nanti kalau dihitung dengan rumus yang ini harusnya dapatnya sama seperti ini. Nah, kesimpulannya kalau ketemu soal sulit seperti ini, keputusannya itu adalah masalah apakah jarak berhentinya itu sesuai dengan jarak yang dipunya. Kalau sesuai menabrak, kalau tidak
berarti tidak menabrak gitu ya. Kalau lebih berarti menabrak, kalau kurang berarti tidak. Kalau dikasih tahu waktu T, kita bisa pakai rumus yang pertama, kemudian pakai rumus yang kedua. Kalau tidak dikasih tahu T-nya, dikasih tahu A-nya, nah kita bisa langsung pakai rumus yang ketiga. Nah, seperti itu ya. Itulah video kali ini, mudah-mudahan kita diberikan manfaat dari materi ini dan semoga kita diberikan pemahaman yang lebih. Oke, dari itu anak-anak, itu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.